warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maharani Putri dari B409 Fakultas Manajemen Prodi Ekonomi, kelas B409. Saya akan menjelaskan tentang metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi. Pendahuluan. Dalam menentukan usulan proyek investasi mana yang akan diterima atau ditolak, maka usulan proyek investasi tersebut harus dinilai. Metode penilaian. Metode periode pengembalian, payback period atau metode nilai sekarang bersih, accounting rate of return, metode indeks profitabilitas, metode internal rate of return, metode modified internal of return, modifikasi NPF dan ARR. Metode periode pengembalian. Metode pengembalian payback period, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Mengukur kecepatan kembalinya dana investasi. Rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya sama. Periode pengembalian sama dengan investasi awal per arus kas dikali 1 tahun. Usulan proyek investasi. Periode pengembalian lebih cepat sama dengan layak. Periode pengembalian lebih lama sama dengan tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Contoh arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Usulan proyek investasi sebesar 450 juta rupiah, umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek 150 tahun, umur proyek disyaratkan 4 tahun. Periode pengembalian proyek investasi tersebut adalah. Jawaban, periode pengembalian sama dengan 450 juta rupiah per 350 juta rupiah dikali 1 tahun. Periode pengembalian 3 tahun lebih kecil dari yang diisyaratkan, maka usulan proyek investasi adalah diterima. Rumus pengembalian jika arus per tahun jumlahnya berbeda. Periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya berbeda. Periode pengembalian sama dengan N ditambah A min B per C min B dikali 1 N di tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-1. Contoh arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda.
Suatu usulan proyek investasi senilai Rp600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembalian 2 tahun dan arus kas per tahun adalah tahun pertama Rp300 juta, tahun kedua Rp250 juta, tahun ketiga Rp200 juta, tahun keempat Rp150 juta, tahun kelima Rp100 juta. Arus kas dan arus kumulatif. Tahun pertama arus kasnya Rp300 juta, arus kas kumulatif Rp300 juta. Tahun kedua Rp250 juta, arus kas kumulatif Rp550 juta. Tahun ketiga Rp200 juta, arus kas kumulatif Rp750 juta. Tahun keempat Rp150 juta, arus kas kumulatif Rp900 juta. Tahun kelima arus kas Rp100 juta, arus kas kumulatif Rp1 miliar. Periode pengembalian sama dengan 2 ditambah Rp600 juta dikurang Rp550 juta per Rp750 juta dikurang Rp550 juta dikali 1 tahun sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Kelemahan metode periode pengembalian: tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Untuk mengatasi kelemahan payback period, aliran dispersion value kan sebelum dihitung payback periodnya. Discontent payback period. Metode discontent payback period tidak memperhitungkan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.